Ini kita akan mengupas tentang implikasi dari akhlak baik dan akhlak buruk itu dalam realitas kehidupan gitu. Maka tentunya kita harus pahami, adik-adik sekalian, untuk memahami bahwa apa akhlak itu sudah dijabarkan dalam makalah si Rasya dan kawan-kawan. Banyak sekali dari kalangan tokoh menyampaikan. Maka tentunya yang lebih memudahkan, sebagaimana apa yang pernah Ustaz sampaikan, bahwa akhlak itu sejatinya adalah jembatan antara makhluk dengan jembatan seorang makhluk menuju Khalik itu. Suara Ustadz dengar nggak? Baik. Itu yang memudahkannya itu. Nah, yang kedua adalah, ini masih dalam tulisan Ustadz ya, insya Allah besok masuk juga dalam buku yang mau Ustadz buat itu. Judulnya Biarlah Nafsuku Menangis, Asalkan Hatiku Tersenyum. Titik 2, apa semalam Ustaz buat itu di situ. Itu lagi Ustadz kerjakan. Jadi bukunya nanti Ustadz paparkan di situ tentang bagaimana akhlak dan adab dari sebuah judul Biarlah Nafsuku Menangis, Asalkan Hatiku Tersenyum, refleksi kehidupan menuju kemuliaan akhlak dan adab itu dalam menuju kehidupan yang bahagia. Nah, setelah kita memahami bahwa akhlak itu adalah jembatan makhluk menuju Khalik. Kalau dia patuh kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia memperoleh akhlak baik itu. Kalau dia tidak patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut akhlaknya buruk itu. Itu makanya adik-adik mempelajari kajian kali ini dalam judul implikasi akhlak baik dan buruk dalam kehidupan realitas. Jadi bagaimana itu pengaruh dan bagaimana itu konsekuensi, efek atau akibat langsung yang dihasilkan dari suatu keputusan, tindakan atau perbuatan akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, itu yang kedua. Itu yang pertama ya tadi, jembatan. Yang kedua adalah harus dapat kita ketahui bahwa akhlak itu kalau sudah jembatan menuju Tuhan, maka urusannya itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat itu. Makanya dalam Islam itu sangat kental menempatkan adanya kehidupan setelah dunia itu. Dan dunia adalah kehidupan yang sementara. Maka selalu dalam doa kita itu, doa sapu jagat namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, bagikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Kalau Ustaz menerjemahkan itu disebut dengan surga dunia. Surga dunia itu apa Ustaz? Dikala bahagia tahu bersyukur, tidak sombong. Dikala derita tahu bersabar, tidak putus asa. Itu yang disebut surga dunia itu. Ya. Neraka dunia mana Baginda?
Dikala bahagia, dia sombong karena tak bersyukur pada Allah. Ya kan? Kalian tengoklah film-film nanti itu, film-film manapun. Baru mau makan, dapat telepon, langsung tinggalkan yang makan tadi. Awak membayangi banyak orang yang payah untuk dapatkan sesuap nasi. Dia berapa suap di piring itu ditinggalkan gara-gara telepon. Berarti siapa yang paling menderita tuh? Orang kaya yang nggak sempat makan. Hidangan yang untuk satu orang itu bisa untuk 50 orang. Mat Sat ya, Ahmad Satya sama Muhammad siapa itu ya. Hidangannya itu, tapi satu orang yang makan itu pun belum lagi satu sendok dimakannya, dapat telepon udah ditinggalkannya. Yang Ustadz asal menonton itu pertanyaannya pertama, kapan dia makan? Apa nggak kelaparan dia satu? Yang kedua adalah makanan yang tersisa tadi siapa yang makannya? Apakah pembokapnya, asisten rumah tangga, atau dibuang begitu aja ke dalam sampah itu? Yang ketiga, di situ Ustadz nyata-nyata paham tuh bahwa kasihan kali orang kaya yang capek-capek nyari duit makan untuk kemasukan makanan ke mulutnya nggak sempat itu. Nah ini suatu perbuatan yang disebut akhlak yang buruk itu. Kenapa? Karena dia sendiri tidak terkonek dengan Tuhan sehingga tidak memahami bahwa dunia itu adalah hidup penuh dengan kesementaraan. Yang kekal itu adalah hidup di akhirat tuh. Makanya sampai keluar lagu itu, hati senang walaupun tak punya uang. Diejeknya yang punya uang tuh karena nggak senang. Hoi, kan? Ada lagi tuh Mbah Urip dulu tuh. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Nah, habis selesai almarhum tuh menyanyikan lagu itu dalam berapa setahun kemudian meninggal dia. Itu dia mengabarkan kepada orang yang nggak paham itu. Hari-hari tidur, bangun, tidur, itu semua tulidul laila fin nahar, wa tulidun nahara fil laili, wa tukhidul hayya minal maiti, wa tukhidul maita minal hayyi, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nggak ada berubah itu selain 7 hari itu, ada nggak hari ke-8? Nggak ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Semua itu tetap bergulir dengan perbedaan bulan dan tahun itu. Harinya sama. Bulannya pun sama. Yang berbeda apa itu, Rasya Aditya? Yang berbeda itu adalah kualitasnya itu. Kualitasnya di mana? Di perasaan hati yang senang, di pikiran akal yang tenang gitu. Pacaran salah, tak pacaran salah. Ya ujung-ujungnya jadi cinta sejenis. Itu nggak nyambung namanya itu. Logikanya jadi tertutup. Minta maaf ya teman-teman yang guys ya, teman-teman guys sama LGBT, minta maaf Ustadz ya. Saya minta maaf nih. Saya mencoba untuk mengantarkan kita paham itu. Ya, paham itu. Kita harus analogikan dalam berkehidupan itu. Sampai ada yang mengatakan saya nggak percaya ada neraka itu ada seorang wanita itu di medsos itu ya. Neraka itu mana? Sederhana, jangan tunggu neraka yang sesungguhnya. Bahas aja neraka di dunia ini. Neraka di dunia itu mana yang tadi Ustaz katakan dalam surah An-Nisa ayat 179. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang menyentuhmu berupa keburukan itu datang dari dirimu sendiri. Baik itu bahagia maupun derita. Ketika bahagia dalam arti dia kaya, punya kaya harta, kaya tahta, tapi tak pernah nyaman hati perasaannya, tidak pernah tenang akal pikirannya. Nah itulah yang orang-orang yang berada dalam dunia neraka itu. Asal lewat nanti mobil, dengki aja bawaannya. Asal lewat nanti kereta yang baru, iri aja dia. Itu orang yang berada di dalam neraka itu.
Nah ya, ini kita tampil di medsos Facebook ini saat ini ya. Simba yang mengatakan neraka itu nggak ada, ini saya jelaskan. Neraka itu ada. Belum lagi di neraka, di akhirat, neraka di dunia udah ada itu. Ya. Kenapa? Makanya dalam hal ini penempatan kajiannya banyak. Neraka yang paling pahit itu orang yang berkata-kata baik, tapi di dalam hatinya buruk itu. Ya saat ini misalnya kayak Ustadz misalnya, tapi bukan Ustadz ya. Ustadz sekarang tertawa, tersenyum, menyampaikan, padahal dalam hati Ustadz menangis itu. Itu kemunafikan, itu neraka yang sesungguhnya itu. Penghuni neraka yang sesungguhnya itu orang-orang munafik itu. Dia berkata di depan orang lain dia manis, tapi setelah dekat sesungguhnya dia meringis itu. Makanya tadi Ustadz tampilkan buku itu. Biarlah nafsuku menangis asal hatiku tidak meringis atau tersenyum. Ya, refleksi itu yang Ustadz kembalikan. Nah, jadi dalam hal ini inilah kembali ke penempatan tentang yang ketiga tadi. Pertama, akhlak tadi sebagai jembatan makhluk menuju Tuhan. Yang kedua, akhlak tadi sebagai kekuatan tentang kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Yang ketiga adalah akhlak tadi lakonan perbuatan yang dilakoni karena Tuhan itu. Ya. Jadi karena Tuhan tadi, karena Allah yang Maha Rahman, maka intan di saat itu intan akan menanggapi orang-orang yang berbuat seperti itu dengan apa adanya Tuntan. Ya. Intan tadi membantu penjelasan dari penjawab pertanyaan si Dwi Arini. Bagaimana dampak buruk sifat orang yang pelit, sombong, dan lain sebagainya. Ya, terus bagaimana, terus ada pertanyaan si Padilla, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi tadi udah Intan katakan, udah jelas itu kalau orang yang lantang, buruk, dan lain sebagainya, pasti dia dijauhi oleh orang. Tapi bagi orang yang berakhlak, dia tahu itu yang buruk tadi, yang tetap dia berhadapan dengan manusia itu tadi, adalah ciptaan Allah itu. Dia nggak akan bisa melewati manusia tadi karena sekelas itu. Dia nggak bisa menjauhi manusia tadi karena dia satu prodi itu. Jadi bagaimana? Ya udah, ya masuk pada niat itu. Innamal a'malu binniat. Segala perbuatan dilakukan dengan niat. Maka dalam hal ini penempatan kajiannya, ketika kita berhadapan dengan manusia-manusia seperti itu, ketika kita tanggapi dia, nanti yang sakit kita. Yang sakit tuh kita loh, Lela. Karena bisa jadi dia berbuat itu tanpa dia sadari itu. Yang tahu dia adalah nafsunya sendiri. Tapi karena kita yang menonton, kan betul kan? Muhammad Nur Pala. Lah. Ya kan? Pernah nonton bola lah. Bisa lempar tadi TV itu gara-gara gerem kayak nengok bola tadi nggak ditendang ya. Padahal tinggal nendang aja masuk ke gawang. Betul tidak? Yang menyaksikan itu lebih pahit itu Tan daripada orang yang melakukan itu. Sama itu nanti orang yang melakukan bilang, macam pandai kali punya nonton tuh. Jadi bagaimana? Maka disitulah kata Rasulullah dalam orang-orang sufi yang mendalami tasawuf dalam dunia tarekat, menggunakan itu selalu man arofa nafsahu faqad arofa robba. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Begitu teman-teman medsos sekalian, bahwa dalam hal ini ditempatkan kaji bahwa disitulah perlu dia niatnya karena Tuhan itu, karena Allah yang Maha Rahman. Maka dia akan sikapi itu, ya buat apa ku tanggapi kali.
Ya udah jumpa dia, ya udah senyum. Makanya kata Rasulullah, fa idza laqitahu fasallim alaih. Kalau dia memang orang Islam, berjumpa sama dia, ucapkan aja salam. Hitung-hitung itu doa buat dia yang asik pedas aja cakapnya Tan. Ya kan? Tapi janganlah pula awak pun mengucap salam dengan Assalamualaikum. Nah, itu sama aja tuh. Ucapannya bagus, ya kan? Gondoknya tak bagus ya. Apa hatinya tak bagus itu begondokan itu. Assalamualaikum. Ini ngajak berantem atau mau mengucapkan salam ini kan gitu kan. Ya. Tapi itu pun nggak usah kita tanggapi lagi, kita jawab aja. Jawab aja. Kita jawab yang salam orang tadi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, hal inilah yang membuat kita menjadi nyaman dalam berkehidupan, nyaman di dalam bergaul di dalam realitas kehidupan itu. Baik, itu 3 hal tadi yang Ustaz kembalikan, ya. Akhlak sebagai jembatan makhluk menuju Tuhan. Yang kedua, akhlak menyadarkan bahwa kehidupan yang kekal adalah di akhirat nantinya, bukan di dunia. Kenapa? Dan kenapa itu? Kita tidak akan pernah menjumpai endingnya, akhirnya, bila kita tidak mengatakan dunia itu hidup sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak akan dapat endingnya, teman-teman medsos sekalian, bila kita tidak akan mendapat endingnya. Kenapa? Karena kita menganggap yang kaya itu adalah yang penguasa, yang berkuasa. Kaya harta dan kaya tahta itu. Kita tidak mengingatkan adanya Tuhan itu yang membuat mereka jadi kaya harta dan kaya tahta itu. Ini permasalahannya itu Satria. Ya, sehingga tidak pernah berakhir hidup ini. Ya, kemarin itu Masya Allah, tabarakallah, kita udah ketakutan itu dengan mati lampu di daerah Sumatera itu. Di Binjai 26 jam loh. Nggak tahu di tempat Satria tuh. Satria di mana? Laut Dendang. Hah? Udah disitulah. Rata-rata 26 jam itu. Ya kan? Rata-rata itu. Makan kemarin di Laut Dendang itu, ada yang Ustaz hubungi itu, kakak kalian itu, belum hidup Ustaz katanya. Masya Allah. Tapi ketika kita jadikan ini adalah bagian dari ujian Tuhan, Allah yang Maha Rahman, itu tidak menjadi hal yang menakutkan buat kita. Cuman tinggal kita membuat pikiran kita lebih cerdas untuk mempersiapkan ke depan. Yang kedua, membuat perasaan kita lebih santai dengan untuk tetap bergantung kepada Tuhan yang Maha Rahman. Terakhir waktu itu Ustaz mainkanlah jurus langit ya kan. Buat status, ya Allah, aku serahkan diriku padamu. Kau yang maha, apa Ustaz bilang waktu itu? Kok lupa jadi Ustaz jadinya. Ada Ustaz simpan tuh fotonya nih. Ya. Apa Ustaz bilang waktu itu? Ini. Ini Ustaz bilang, ya Allah, dalam gelapmu, ulah makhlukmu, izinkan aku untuk menjumpai diriku agar berjumpa jua dengan dirimu. Gelap itu Ustaz ngoreksi diri terus. Ya Allah, beginilah hebatnya kegelapan itu. Ya Allah, mungkin selama ini aku terikat dengan terang dunia yang diciptakan oleh makhlukmu. Ya Allah, selama ini mungkin aku terikat dengan internet yang sedikit-sedikit kita mencari komunikasi tersambung. Luar biasa itu, baru 1 hari itu. Rasya, 1 hari internet tak ada di genggaman kita, ya Allah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah hikmah, waktu itu buku sampai 20 halaman Ustaz baca. Hampir selesai. Rupanya hikmahnya di situ baik sangka kita. Tapi tetap pas waktu air sudah menipis ya kan. Bakal masuklah kaji. Ya Allah, untuk menjumpai diriku menuju ridho dan cintamu.
Masya Allah, tinggal pas suatu sholat minta terus. Ya Allah, sebelum kami pergi untuk tempat orang yang sudah hidup lampu, numpang mandi di sana, usahakanlah ya Allah dengan izin dan kuasa-Mu, ketuklah hati yang memegang wewenang untuk menghidupkan lampu. Sebelum kami bergerak keluar dari rumah kami, Allah, nyalakanlah lampu kami. Alhamdulillah, nyala lampu sebelum pergi numpang mandi tempat orang. Ini bahasanya bukan Ustadz menceritakan tentang kisah tadi, enggak. Artinya memang disitulah kekuatan akhlak itu, teman-teman medsos sekalian. Adanya keyakinan kita bertuhan. Maka ending itu akan muncul. Kita nggak akan pernah tuh menjadi penjilat orang kaya, penjilat orang yang berkuasa itu. Kenapa? Cukup kita hanya menjilat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dia. Semua seperti itu, wah besok tak ada lagi artinya tadi lembaran biru, lembaran merah ketika mau dipilih menjadi anggota dewan dan penguasa kota, kabupaten, dan daerah itu. Ini kan yang salah siapa? Yang salah kita sendiri. Apa sebab akhlak kita buruk? Kan itu pertanyaan kan yang lalu kan Baginda, yang ada ditanyakan, siapa penyebab suasana kondisi saat ini rusak? Apakah pemerintah? Ustadz bukan membela pemerintah. Yang salah itu adalah yang memilih pemerintah itu siapa? Rakyat. Maka Ustadz bilang adalah kalau udah rakyat tadi jauh dari Tuhan, suara rakyat, suara setan. Gara-gara apa? Kena tergoda dengan lembaran biru 50.000. Kena tergoda dengan lembaran merah 100.000. Jadi bukan pemerintahnya yang salah, rakyatnya yang salah. Inilah yang disebut akhlak buruk tuh. Ini biar teman-teman medsos kalian mengetahui ini. Ustaz langsung live streaming ini. Makanya sekarang yang memegang aja semua juga menjadikan ibadah sebagai pelarian. Padahal ibadah yang dihadirkan Allah untuk menyelesaikan masalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tuh. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad Al-Anbiya 107. Adalah untuk mendatangkan rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Apa kata Rasulullah SAW? Innama bu'aitu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tuh. Asik nggak Baginda kajiannya? Asik itu. Loh Ustaz nggak menyalahkan pemerintah. Yang salah tuh rakyat. Maka dikatakan zaman dahulu, suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat mana? Rakyat yang menyadari bahwa ia butuh solusi dari permasalahan yang dihadapi hidupnya sehari-hari, maka dia bertuhan kepada Tuhannya sendiri. Maka dia hadir untuk memperbaiki suasana. Maka sejarah kehidupan manusia itu adalah kembali diawali dengan tradisi. Itu yang disebut dengan adat istiadat itu. Tapi belum ending itu. Endingnya adalah ketika kembali kepada agama itu. Itu dia ya. Baik, sekarang masuk kepada pertanyaan. Pertanyaan Nur Aini, apakah keluarga sebagai penentu pembentukan akhlak? Dan bagaimana dengan pertemanan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani wa yusallimi. Gitulah tambahannya. Setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan suci itu. Sampai orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu makanya kajiannya adalah bahwa pertama kali yang menjadi guru peradaban itu adalah orang tua itu. Maka untuk menjadi orang tua, orang tua, maka Rasulullah menyuruh kepada wanita muslimah untuk apa? Untuk memilih pria yang berilmu dan beriman tuh.
Makanya Islam selalu mengedepankan tentang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surat pertama itu 5 ayat itu. Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Orang yang berilmu dia akan selalu menghubungkan dengan Tuhan itu. Bukan dengan hantu. Itu yang bahaya. Sekarang banyak yang menghubungkan diri dengan hantu. Kalian tengoklah sekarang di medsos-medsos tuh heboh kayak tentang masalah di daerah Bogor, Jakarta, di sana, tentang pocong-pocong tuh, tengoklah. Ada lagi pocong begolok katanya. Begitu kali lah dia mencari duit dari medsos tuh, coba. Nalar kepintaran begitu banyak profesor di permukaan Nusantara yang kita cintai ini. Sampai masalah itu tak teratasi, coba. Yang kedua, kalau memang itu terjadi, udah hebat lah, udah bangsa jin udah ikut punya medsos sendiri tuh. Yang pertama mulai dibuka khodam ini, khodam itu, khodam kayak kebun binatang udah dalam tubuh awak satu orang. Asik bertanya terus tiap hari. Kemarin kucing, yang kedua kambing, yang ketiga sapi, lembu, ya, kemudian keempat harimau. Terakhir bercakap kawan tuh, macam kebun binatang pula diri saya Pak Bu ya katanya. Sadar dia, tapi begitulah parahnya dia lepas dari andalan dan ketergantungannya pada Tuhan itu. Inilah yang disebut akhlak buruk itu. Ya, maka bagaimana? Makanya dalam Islam untuk masuk kepada orang tua yang membangun sebuah peradaban pertama dalam kehidupan rumah tangganya, maka Rasulullah mengantarkan ada dengan apa? Memilih calon suami yang berilmu dan beriman. Dengan keilmuannya, dia akan selalu berpikir tanpa henti itu. Rasulullah lagi mengatakan kalau urusan akhirat, termasuklah tadi masalah ilmu, lihat ke atas. Kalau nggak puas tadi si Baginda dengan penjelasan Ustadz Sapriandi, maka tengok lagi nanti dengan ustadz-ustadz yang lain dan tuh dokter yang lain tuh. Tapi kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Jangan jangan si Raisa nanti melihat karena awak tadi punya iPhone 15 Pro, ditengoknya tadi ke atas, udah sampai kapan pun tak selesai-selesai, iPhone 28 lah mau ditunggu-tunggunya. Tengoklah yang punya HP jadul. Yang HP jadul tengok yang tak punya HP. Urusan dunia tengok ke bawah, urusan akhirat tengok ke atas. Gitu dia. Makanya sekarang banyak menggunakan urusan akhirat tengoknya ke bawah. Ah, udah yang penting kita sholat berjemaah lah. Ya, gitu ya, udah nggak usah bahas-bahas lagi. Kemudian yang laki-laki pun gitu juga, disuruh untuk mencari calon istri, ya, mencari calon istri yang pada 4 kriteria tuh, cantiknya, kayanya, keturunannya. Baru yang keempat kata Rasulullah, ini yang paling kusuka, agamanya. Nah, inilah menjadi orang tua yang nanti menjadikan bayinya yang lahir dalam keadaan muslim tuh. Kenapa? Semua bayi yang hadir di permukaan bumi ini, baik itu mamanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Pamena, itu semua bayi itu suci. Orang tuanya yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi itu. Itulah kajiannya ya. Jadi pendidikan pertama kali yang membentuk akhlak seseorang adalah keluarga itu yang pertama. Makanya disebut dengan rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, yang kedua baru masuk lingkungan tuh. Ya. Karena si Nasution nggak langsung dia bayi terus langsung dia Ma, beli baju, awak mau sekolah. Baru 5 bulan. Merangkak pun belum bisa. Usah merangkak tuh. Duduk pun belum bisa. Masa dia langsung minta mau beli baju, mau masuk sekolah? Lingkungan itulah nanti dibawa mamanya, bawa abangnya, bawa kakaknya, dia jalan-jalan, punya lingkungan. Bayi kecil, cantik sekali, assalamualaikum. Langsung dijawab, salatullah, salamullah. Ada yang menjumpa tadi, Allahumma sholli ala Muhammad. Lingkungan itu mempengaruhi dengan membentuk dia menjadi anak yang akhlaknya bagus. Itu lingkungan.
Bergeser waktu, semakin dia sudah bisa mengembangkan pertemanannya, dia kembangkan dengan pertemanan dalam dunia pendidikan, masuklah kepada pendidikan persekolahan itu. Jadi dalam rumah orang tua, dalam lingkungan di masyarakat, dan di dalam dunia pendidikan dalam persekolahan itu. Maka tiga inilah yang mampu membentuk akhlak. Akhlak dalam arti ikatan perilaku yang bersumber kepada Allah dan bersumber sesama makhluk. Hablum minallah, hablum minannas. Selesai. Yang kedua pertanyaan Dwi, udah tadi. Ya, maka Ibnu Arabi tadi mengatakan untuk menghadapi orang-orang yang sifatnya yang pelik, sombong dan lantang dan sebagainya, ya udah, maaf cakap, anggap saja seperti nengok orang gila itu. Kalau kita tanggapi Rasya, kita sendiri jadi ikut gila. Kawan tuh udah mikirin tas siapa-siapa, awak asik mikirin dia. Perjalanan udah 12 km juga. Betul nggak, Syah? Kenapa nak kok merengut mamak tengok? Entah mak tadi ku tengok di jalan itu. Yang jalan tadi udah tak kemana-mana pikirannya. Betul tidak? Ustadz suka menggunakan rasio itu. Itu yang makanya ya, kadang sekali-sekali Ustadz biarkan ini cukur kan, nampak jambangnya putih-putih. Itu resepnya. Ya. Jadi enjoy aja kita hidup ini, Syah. Ya. Itu dia. Maka kata Ibnu Arabi, takhallaku bi akhlakillah, teman-teman medsos sekalian. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Itu Ibnu Arabi menyatakan. Ya. Di mana berakhlak dengan akhlaknya Allah tadi? Lolam. Berapa banyak hamba Allah dan makhluk Allah yang tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau Allah murka bisa aja langsung tinggal jentiknya aja dipetik kan. Karam dunia nih. Tapi memang Allah dengan sangat prosedural itu. Sudah menentukan itu kapan kiamat. Ya. Begitulah Allah tadi dengan tersenyum melihat ciptaannya itu. Teman-teman medsos sekalian. Di sini kita paham itu bagaimana kita harus bisa dewasa. Ketika kita sudah mengenal diri kita. Dan di saat itu kita sudah masuk mengenal Tuhan kita. Cepat kita membuat wajah kita nih dalam keadaan bersahaja itu. Ya, bersinar, terpancar, merekah, cerah. Ya. Makanya Ustadz punya prinsip itu, ada 3 kata Rasulullah. Ya, manusia itu ada yang gampang marah, lambat redah. Yang kedua, ada manusia gampang marah, cepat redah. Yang ketiga, kata Rasulullah, ini yang paling bagus, lambat marah, cepat redah. Ya, kapan redahnya orang nggak marah-marah? Tapi Ustadz selalu menempatkan, biarlah aku menjadi cepat yang marah, cepat redah. Itulah istilahnya, kita nyadar itu, kita juga pernah marah itu ya. Nah, jadi artinya adik-adik sekalian, teman-teman medsos sekalian, yang di sini penempatan tadi bagaimana kita menyikapi orang-orang yang baik dia perbuatannya, tapi pedas dia mulutnya. Maka dalam kajian orang-orang menghadapi orang pelit itu, Rasulullah pernah menyampaikan, al-sakhiyu qaribum minal haqqi wal khalqi. Orang yang dermawan itu, ya, secara lahiri dermawan itu yang bisa mungkin ngasih duit, ya, ngasih senyuman, ngasih makanan. Nah, Ustadz dermawan tadi secara batini adalah orang yang bisa tersenyum dengan orang-orang yang cagili kita. Orang yang iri dengki sama kita. Hingga akhirnya karena dengan senyuman kita, Muhammad, akhirnya dia sendiri yang kelepak-kelepak itu. Muhammad mengatakan cinta dengan si Zahra misalnya kan. Ya, Zahra dalam posisi nggak pernah mau menerima. Ya udah Muhammad nyantai aja. Besok nggak lagi bahasa cinta, bahasa teman biasa aja. Pinjamlah Zahra bukunya ada. Loh, kata si Zahra, Muhammad kok nggak pernah mengungkapkan cinta lagi.
Kan sejarah sendiri yang kelepek-kelepek kan. Kenapa Muhammad udah nanggapi, ya udah kemarin udah nggak terima, ya udah. Aku mencintai Allah dan Rasulullah. Ku cintai Zahra sebelumnya adalah aku mencintai Zahra itu di bawah dari cintaku dengan Allah dan Rasulullah. Dia terima, ya udah nggak masalah. Aku tetap mencintai Allah Rasulullah. Jangan gara-gara Zahra aku tak mencintai Allah Rasulullah. Lepaslah sholat, lepaslah puasa, hanya gara-gara Zahra gitu loh. Ya kan Zahra Nabila? Misalnya, ada yang cemburu, khailas lah, khailas gitu mat. Ya, baik, jadi begitu kajiannya, ujung-ujungnya las, ya, ketika kita diemin orang yang kita tadi tahu, dia sendiri yang mikirin kita gitu loh. Gitu teman-teman sekalian. Nah inilah yang disebut dengan bagaimana kita untuk menjadi orang yang dermawan itu. Dermawan dengan senyuman, dermawan dengan pikiran yang tenang, dermawan dengan perasaan yang nyaman itu. Maka akhirnya kita enjoy aja dalam hidup. Ya, mau dibilang orang terlalu oper kayak mau itu kayak yang penting hati senang walaupun tak punya uang. Nggak punya uang aja hati senang apalagi punya uang. Itu luar biasa. Kemudian itu tadi kajiannya. Ya, bagaimana implikasi akhlak baik dan akhlak buruk. Tentunya implikasi akhlak baik ini akan menghadirkan kepada kita untuk dewasa menyikapi berkehidupan di dunia. Maka tidak akan ada sombong itu bertahan dalam diri. Tidak ada serakah itu yang menjadi jubah yang istimewa dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak buruk itu yang membuat neraka, bangunan neraka di dunia adalah kegelisahan itu. Kegelisahan karena berpisahnya harta dan tahta merupakan kekayaan yang dia punya, yang itu semua disebabkan karena ia tadi adalah bakhil, ba'idun minal haqqi wal khalq. Orang yang bakhil itu adalah orang yang jauh dari hak, dari Allah dan makhluk. Hak di sini adalah Allah itu. Khalq itu adalah makhluk itu. Orang yang bakhil itu adalah orang yang pelit. Pelit dia untuk beradaptasi dengan orang-orang dalam arti adalah bagaimana ya? Dalam arti dia mau menguasai semua itu adalah milik dia itu. Itu orang-orang iri dan dengki itu. Jadi bakhil itu hampir mengarah nanti ujung-ujungnya kepada iri, dengki, dan disenjatai oleh serakah itu. Makanya kenapa dia mau mengazimkan dirinya sendiri, bukan mengazimkan Allah itu. Maka dalam ruku itu kita selalu mengucapkan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha besar, puja-puji bagimu ya Allah. Gitu ya. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada? Ini teman-teman Facebook mungkin mau lihat ini. Manalah adik-adik itu. Wah, ini dia nih. Ini adik-adik nih tuh. Tengok si Muhammad tuh dada-dada dia tuh. Ya. Jadi itulah tadi maksud dari akhlak itu ternyata inilah kenapa Ustadz bertahan dengan akhlak itu beda dengan moral dan etika. Kemarin waktu kita diskusi-diskusi dengan penulis produktif Kiai Sapi'i ya, orang di Simalungun, ya, tapi belum tuntas diskusi kita. Jadi apa Bang, di mana letak perbedaan akhlak dengan moral itu? Adalah dalam kehidupan yang kekal itu. Karena terus terang secara bahasa umum moral dan etika itu fokus kepada dia masing-masing punya agama. Tapi secara bahasa khusus bukan Ustadz berdakwah tentang Islam, enggak. Kita tetap harus memberikan kejelasan tentang akhlak itu ya memang yang hak patennya adalah Islam itu. Ya, selain dia berbahasa Arab,
Dan banyak ayat-ayat di dalam Quran menjelaskan tentang Quran itu dengan lidah Arab, dengan bahasa lisan Arab, dengan lugah Arab, dengan bahasa Arab. Ya, bagaimana suasana padang pasir itu bisa disikapi dengan seksama itu. Ya, Timur Tengah itu dikenal dengan padang pasirnya itu. Ya. Makanya Rasulullah pun juga menyemangati umat Islam itu dengan belajarlah kamu ke negeri Cina itu. Cina itu dulu ada luas itu, di samping Cina dan di samping itu juga Jepang itu. Cina dan Jepang adalah tempat tanah yang juga hampir sama kondisinya dengan Timur Tengah itu. Nah, mereka ini, Arab dan Cina ini berhasil untuk dengan pengembangannya. Tapi mungkin di sinilah yang harus kita kembalikan, yang kita kembali ke Arabnya tadi adalah kajian-kajian spiritual yang berhubungan dengan keislaman, itulah yang memicu sehingga akhlak itu tadi menjadi solusi dalam berkehidupan. Harus ada ikatan makhluk dengan Tuhan. Kita nggak menepis moral dan etika itu, ya, nggak menepis moral dan etika itu. Ustadz waktu itu semalam agak sempit waktunya, Ustadz bilang orang yang berakhlak sudah pasti bermoral dan beretika, tapi orang yang beretika dan bermoral belum pasti dia berakhlak. Karena akhlak yang Ustadz maksud adalah langsung kita tegas dan lugas, adalah yang terhubung dirinya dengan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Ya kita nggak menyuruh orang untuk bermoral Islam, beretika Islam, enggak. Tapi kita menyuruh kepada orang untuk berakhlak yang mulia itu. Akhlakul karimah adalah orang yang menyuhankan Allah, melaksanakan peraturan dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang berakhlakul karimah. Nggak ada kita bermoral karimah, beretika karimah. Nggak ada kita campur-campur itu. Jadi kalau siapapun, orang-orang barat, orientalis, mau mempelajari kita, ya, oksidentalis, ya kita oksidentalis ya, orang orientalis, orang barat mempelajari timur tentang keislaman, itu dapat itu, akarnya itu. Jadi, orang yang berakhlak itu, belum tentu berakhlakul karimah. Maka ketika orang yang berakhlak tadi, ada akhlakul karimah, ada akhlakul mahmudah. Jadi perjuangannya itu, perjalanannya itu adalah baik dan buruk dalam kacamata kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya itu. Sampai sini paham? Halo? Alhamdulillah. Jadi teman-teman medsos sekalian, kenapa? Ada satu hal yang pernah ditanyakan kepada saya oleh seorang pendeta, udah lama itu, tahun 2011-an ke bawah, entah 2013 itu, saya lupa itu. Waktu itu kita lagi rapat di Polres, ya, ada para pendeta rahib situ ya, Konghucu, Buddhis, ditanya itu, Pak Ustadz, kenapa orang Islam itu aman dan nyantai aja kalau berbaur dengan orang-orang non-Muslim? Bisa dipahami pertanyaannya? Kenapa orang Islam itu, Ustaz, nyantai aja berbaur dengan orang-orang non-Muslim sehingga bisa beradaptasi? Ada apa, Ustaz? Kita bilang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam Islam itu, Pak Pendeta, bahwa Islam mengajarkan bahwa Allah lah pemilik langit dan bumi ini beserta isinya. Meskipun dia berjumpa dengan manusia yang tidak seakidah dengan dia berkewajiban untuk adil juga dalam berperilaku dengan yang tak seakidah tadi dengan dirinya. Al-Mumtahanah ayat 8. Berlaku adillah kamu dengan orang-orang yang tidak seakidah denganmu selagi dia tidak menyusirmu dari rumahmu dan tidak membunuhmu dalam urusan agama tuh. Nyata itu.
disitulah Pak, kenapa orang-orang Islam itu nyantai aja berjumpa dengan saudaranya yang non-muslim. Kenapa? Karena pemahaman kami dalam Islam, mereka-mereka yang tidak menyembah Allah itu juga pada dasarnya adalah ciptaan Allah. Mereka itu yang menciptakan adalah Allah. Dengan kami menampilkan sebagai ciptaan Allah, berperilaku dan berperilaku baik dengan Bapak, ya akhirnya Bapak bisa berpikir ujung-ujungnya bertanya tentang kami, tentang Islam, dan akhirnya menerima Islam. Betul tidak? Tengok di Inggris sekarang, ayo. Ayo. Wali kota semua pada muslim, betul tidak? Mereka punya rasio, betul tidak? Jangan kalian nanti gara-gara HMI sama PMI begaduh, bahaya tuh. Bahaya, Cak. Ya, itu kata orang Madura itu. Ya, jangan gitu. Ya, baik. Cukup sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Selamat berpuasa Arafah. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita, ya, kebahagiaan buat kita, dan Allah berkati segalanya, dan lancar semua adik-adik sekalian dalam berkehidupannya ke depan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.